Yuk kita bongkar salah satu misteri yang paling tersembunyi dalam sejarah kepulauan kita. Sebuah kepercayaan yang ternyata jauh lebih tua dan jauh lebih rumit dari yang kita kira selama ini. Kita akan bahas tuntas soal kepercayaan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kalau kita mikirin mengenai kita, jauh sebelum zaman kerajaan Hindia atau Islam datang, apa sih yang pikiran sejarah soal kepercayaan? Besar sih jawabannya yang ini. Animisme, yaitu percaya sama roh-roh, dan dinamisme, percaya sama kekuatan gaib di benda-benda. Ini kan cerita standar yang kita semua pelajari di sekolah. Jawaban yang ringkas, tapi mungkin terlalu menyederhanakan. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Gimana kalau ternyata sebelum dewa-dewa dari India dikenal di sini, nenek moyang kita itu udah menyembah satu Tuhan yang absolut. Sebuah konsep yang bisa-bisa ngebalikin semua yang kita kira kita tahu. Oke, kita masuk ke intinya ya. Kepercayaan ini ada namanya. Oke, yuk kita bongkar salah satu misteri yang paling tersembunyi dalam sejarah kepulauan kita. Sebuah kepercayaan yang ternyata jauh lebih tua dan jauh lebih rumit dari yang kita kira selama ini. Kita akan bahas tuntas soal kapitayan. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Kalau kita mikirin nenek moyang kita, jauh sebelum zaman kerajaan Hindu, Buddha, atau Islam datang, apa sih yang kepikiran sama kalian soal kepercayaan mereka? Kemungkinan besar sih jawabannya ya ini. Animisme, yaitu percaya sama roh-roh, dan dinamisme, percaya sama kekuatan gaib di benda-benda. Ini kan cerita standar yang kita semua pelajari di sekolah. Jawaban yang ringkas, tapi mungkin terlalu menyederhanakan. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Gimana kalau ternyata sebelum dewa-dewa dari India dikenal di sini, nenek moyang kita itu udah menyembah satu Tuhan yang absolut. Sebuah konsep yang bisa-bisa ngebalikin semua yang kita kira kita tahu. Oke, kita masuk ke intinya ya. Kepercayaan ini ada namanya kapitayan. Dan ini penting, ini bukan ajaran impor dari luar loh. Ini keyakinan asli yang lahir dan tumbuh dari tanah Nusantara sendiri. Jadi apa sih sebenarnya kapitayan itu? Anggap saja ini adalah agama leluhur yang akarnya udah nancap dalam banget di Nusantara. Banyak banget yang percaya kalau ini tuh keyakinan asli yang ada jauh sebelum pengaruh dari manapun datang. Kuno banget kan? Nah, sekarang kita coba bedah konsep Tuhannya, karena disinilah letak kerennya. Penganut kapitayan itu nggak menyembah dewa di gunung atau roh penunggu pohon kayak yang biasa kita bayangin. Konsep Tuhan mereka itu jauh lebih abstrak dan filosofis. Tuhan yang mereka sembah itu namanya Sang Hyang Taya. Namanya aja udah dalam banget. Taya itu artinya hampa, kosong, atau dalam bahasa Jawa, suung. Tapi ini bukan berarti nggak ada ya. Maksudnya adalah absolut. Sesuatu yang nggak bisa dijelasin pakai bentuk atau definisi apapun. Ada satu ungkapan Jawa kuno yang pas banget buat ngejelasin ini. Tan kena kinaya ngapa. Artinya, Tuhan itu ada, tapi yang nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pikirin, bahkan nggak bisa kita sentuh. Dia ada, tapi melampaui semua indera kita. Dialah satu-satunya sumber kekuatan. Oke, pertanyaannya jadi logis kan? Kalau Tuhannya seabstrak itu, terus gimana dong cara nenek moyang kita buat terhubung dan beribadah sama dia? Ternyata ada caranya, dan ini cerdas banget. Jawabannya ada di konsep manifestasi. Sang Hyang Taya yang absolut itu dipercaya menampakkan dirinya dalam sebuah esensi tunggal. Nah, esensi tunggal ini punya dua sifat yang saling berlawanan. Disinilah teologinya jadi lebih membumi dan praktis. Esensi ini disebut Sang Hyang Tunggal. Sesuai namanya, tunggal ya berarti satu. Jadi Tuhannya tetap satu, tunggal. Tapi dalam manifestasinya di dunia ini, dia bisa dikenali lewat dua sifat dasar. Sifat yang baik dan sifat yang ya tidak baik. Dan yang paling keren, jejak teologi kuno ini tuh kesimpan di bahasa kita sendiri loh. Coba deh perhatiin. Dari satu kata dasar tu, yang artinya kekuatan gaib yang tunggal, lahirlah dua konsep. Ada Tuhan buat merujuk ke sifat baiknya, dan ada hantu buat merujuk ke sifat tidak baiknya. Keduanya datang dari sumber yang sama, Sang Hyang Tunggal. Karena Sang Hyang Tunggal ini kan sifatnya gaib ya. Para penganut kapitayan mencari kehadirannya di alam. Caranya, dengan mengenali segala sesuatu yang namanya mengandung bunyi tu atau to, yang mereka anggap sebagai penanda adanya kekuatan ilahi di sana. Nah, disinilah prakteknya jadi kelihatan dan sering banget disalahpahami. Mereka bukan nyembah batunya atau pohonnya secara langsung, itu beda lagi, itu animisme. Mereka menghormati benda-benda ini sebagai sarana buat terhubung dengan kekuatan Sang Hyang Tunggal yang ada di dalamnya. Kalian lihat kan polanya?
Watu, tugu, tosan, tulang, semuanya nunjuk ke satu sumber yang sama. Ritualnya juga spesifik banget. Kalau mau memohon kebaikan dari sifat Tuhan, mereka kasih persembahan kayak tumpeng. Nah, sebaliknya, buat menolak keburukan dari sifat hantu, mereka pakai tumbal. Jelas banget kan? Ada sebuah logika spiritual yang rapi di baliknya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bakal bikin kalian kaget. Pengaruh Kapitayan ini ternyata nggak hilang gitu aja. Dia melebur dengan halus ke dalam budaya dan bahasa kita, dan kita sering nggak sadar. Kalian pernah mikir nggak, kenapa sih musola kecil di banyak tempat itu disebutnya langgar? Coba lihat ini. Tempat ibadahnya Kapitayan itu disebut sanggar. Kemiripan nama dan fungsi ini bukan kebetulan. Ini tuh jejak sejarah yang masih hidup sampai sekarang. Ini juga berlaku buat sistem pendidikan loh. Konsep pusat pendidikan agama, tempat para murid belajar dan tinggal, yang kita kenal sekarang sebagai pondok pesantren, itu konsepnya mirip banget sama model padepokan di zaman Kapitayan. Terus coba lihat kata-kata ini deh, sembayang, puasa, bahkan pidato dan pitutur. Ini bukan sekedar kata-kata biasa, ini tuh kayak fosil bahasa yang membawa DNA spiritual dari Kapitayan. Sejarah kita itu benar-benar hidup dalam obrolan kita sehari-hari, seringkali tanpa kita tahu. Nah, ini dia poin kuncinya. Kenapa ya Islam bisa menyebar dengan cukup damai di banyak wilayah Nusantara? Salah satu jawabannya ya karena Kapitayan udah meletakkan fondasi monoteisme. Jadi, waktu ajaran Tauhid datang, konsep Tuhan yang Esa itu udah nggak asing lagi. Malah beresonansi dengan keyakinan yang udah ada. Jadi kesimpulannya apa? Leluhur kita itu bukan sekedar penganut animisme yang simpel. Mereka punya sistem teologi monoteis yang canggih, lengkap dengan filosofi, ritual, dan struktur sosialnya. Ini warisan pemikiran yang luar biasa banget, tapi sering kita lupain. Nah, ini jadi bahan renungan terakhir buat kita semua. Kalau cerita soal kepercayaan kuno aja bisa beda banget dari yang kita pelajari selama ini, coba bayangin deh, bab-bab sejarah kita yang mana lagi ya, yang mungkin menyimpan cerita yang sama sekali berbeda, yang cuma nunggu waktu buat kita gali dan pahami lagi.